محمد نبينا بنور هدينا. Dahulu Abdullah menikah dengan Siti Aminah ketika berusia 24 tahun. Usia ini masih cukup dibilang masih muda. Pernikahan mereka terjadi setelah peristiwa penyembelihan Abdullah yang akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. Dari pernikahan inilah Siti Aminah akhirnya mengandung buah hati mereka, yaitu Rasulullah SAW. Suatu hari saat Aminah masih tengah mengandung, Abdullah meninggalkan istrinya yang tengah mengandung itu untuk pergi ke Syam guna melakukan perjalanan berdagang. Dalam perjalanan itu, Abdullah juga membawa kafilah-kafilah rombongan dagang orang Quraisy. Karena itulah Siti Aminah akhirnya menjaga buah hatinya tanpa didampingi sang suami. Pada saat dalam perjalanan, Abdullah mengalami sakit yang cukup keras. Kemudian beliau memutuskan untuk kembali. Dalam perjalanan kembali, beliau memutuskan singgah di kota Yatsrib untuk beristirahat. Sakit yang menyerang beliau semakin hari semakin parah. Beliau terbaring sakit sekitar kurang lebih 1 bulan lamanya. Kemudian saat Abdullah masih terbaring sakit di kota Yatsrib atau Madinah, para rombongan dagang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah untuk mengabarkan kepada pihak keluarga tentang kondisi Abdullah yang kian lama kian kritis akibat sakit yang masih dialaminya. Sesampainya di kota Makkah, para rombongan dagang kemudian menemui pihak keluarga Abdullah. Mereka lalu menyampaikan mengenai kondisi Abdullah di kota Yatsrib yang sedang sakit-sakitan. Kemudian setelah mendengar kabar musibah itu, sang ayah yaitu Abdul Muthalib mengirim putranya yang paling tua yang bernama Haris untuk mengetahui kondisi Abdullah. Sesuai perintah dari sang ayah, kemudian berangkatlah Haris atau sang kakak Abdullah untuk menjenguk adiknya di kota Yatsrib. Sesampainya di kota Yatsrib, maka Haris segera mengunjungi tempat di mana Abdullah sakit. Namun sayang, ternyata Abdullah didapati telah meninggal dunia. Cobaan ini sungguh membuat hati Siti Aminah sedih kehilangan sang suami yang dicintainya, sehingga membuat Rasulullah menjadi anak yatim yang belum pernah melihat wajah sang ayah. Sayyid Abdullah wafat ketika berumur 25 tahun. Abdullah meninggalkan warisan budak yang memiliki nama Ummu Aiman. Beliau juga mewariskan pedang tua. uang 5 ekor unta, sekelompok kambing untuk keluarganya. Beliau hanya memiliki seorang putra saja, yaitu hanya Rasulullah SAW. Jenazah beliau dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di perkampungan paman ayahnya dari suku Bani An-Najjar, di sebuah rumah yang dikenal dengan sebutan Dar An-Nabha. Dikisahkan ketika Siti Aminah sedang mengandung Rasulullah SAW, beliau pernah bermimpi didatangi seseorang yang berkata, "Sungguh kamu mengandung pemimpin umat ini. Jika kelak kamu melahirkannya, maka ucapkanlah, aku meminta perlindungan untuknya kepada Allah yang Maha Esa dari segala keburukan para pendengki. Dan berilah nama dia Muhammad." Banyak sekali peristiwa aneh dan dahsyat yang menyelimuti Siti Aminah yang tengah mengandung. Di antara ketika beliau mengandung Rasulullah, beliau melihat seberkas sinar yang keluar dari perutnya. Peristiwa ini sungguh menakjubkan. Pasalnya, akibat sinar-sinar yang memancar itu, beliau bisa melihat dan memandang istana-istana Busro yang berada di Syam. Subhanallah. Memandang istana-istana Busro yang berada di Syam. Subhanallah. Tidak hanya itu saja, masih banyak peristiwa-peristiwa aneh yang menakjubkan menjelang kelahiran sang Rasul mulia Nabi Muhammad SAW. Raja Abraha dahulunya merupakan perwira di bawah kepemerintahan Aryat yang berasal dari Habasyah atau negara Ethiopia kalau sekarang. Suatu waktu, pasukan Aryat berhasil meruntuhkan dan mengambil alih kekuasaan kerajaan Himyar di Yaman. Atas kemenangan itulah, maka diangkatlah Aryat menjadi Raja Yaman dan mengambil seluruh wilayah dan roda kepemerintahan kerajaan.
Namun dalam masa kepemimpinan Aryab, ia malah bersikap zalim, bengis, dan tidak bersikap adil terhadap rakyatnya. Hal ini membuat banyak sekali pihak yang marah. Oleh sebab itu, muncullah para pemberontak di bawah komando Abraha yang ingin menggulingkan kekuasaan Aryab. Walhasil, akhirnya Aryab berhasil dibunuh setelah 2 tahun menjabat sebagai penguasa. Setelah itu, maka diangkatlah Abraha sebagai penguasa negeri Yaman. Setelah menjadi raja, Abraha ingin sekali menggembur Ka'bah. Pasalnya, ia tidak suka melihat banyak orang-orang Arab yang berbondong-bondong ke Mekah untuk haji dan umroh. Di sisi lain, Abraha adalah seorang pembela agama Kristen. Ia berusaha